Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan semua yang tentunya hari ini berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik. Tentunya kita harus simak sampai habis. Yuk, kita mulai. Apa itu? Ada 4 level pengusaha juara. Jadi kalau kita membuat atau membangun usaha, itu bukan sekedar buka usaha. Membangun bisnis itu ada ilmunya. Bisnis itu ada sainsnya. Tetapi bisnis seperti apa? Bisnis kita bagi menjadi 4 level. Yuk kita bahas satu persatu level bisnis ataupun usaha yang kita bangun. Level pertama adalah level 0.1. Itu disebut inkubator. Bisnis yang baru dibangun, yang baru dimulai, itu masuk masa lahir seperti bayi masih baru lahir, disebut inkubator atau infant. Di level inkubator kita masih menangani hal-hal yang pra basic. Jadi basic pun basic awal. Satu, kita masih mencari arah, visi, jati diri, kemana arah perusahaan kita. Yang kedua, kita masih dihadapkan pada persoalan rekrutmen, SDM kita, personalia kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita masih dihadapkan pada kualitas. Kita masih berjibaku mencari kualitas terbaik, varian, alat atau mesin dari produksi kita. Yang keempat, masalah arah, target market, pemasaran kita yang belum jelas. 5, pengelolaan keuangan atau cash flow yang terkadang dan seringkali masih kacau balau. Yang keenam, masalah pembukuan dan laporan yang belum dikerjakan dengan baik, kadang-kadang malah tidak ada. Bila 6 kondisi ini masih terjadi pada bisnis kita, tentunya bisnis kita masih masuk bisnis level 0.1 atau inkubator. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas bagaimana melewati level 0 ini. Perhatian bagi para saudara-saudara yang membangun bisnis, yang sedang merintis bisnis. Bila dalam 6 sampai 1 tahun bisnis Anda belum melewati level 0 ini, bisa dikatakan bisnis Anda bisa masuk jurang kematian, atau paling tidak Anda berdarah-darah dalam berbisnis Anda. Baik, kita akan coba kaji. Kalau 6 hal tadi sudah kita kerjakan dengan baik, masuk level 1.0. Apa itu? Level 1.0 adalah level basic. Bila fokus bisnis sudah mulai bisa mengatasi persoalan 6 pra basic tadi, tentunya kita bisa masuk di level bisnis 1.0. Apa itu? Di level 1.0 Anda harus menuntaskan hal-hal basic bisnis. Di level 1.0 ada 6 yang harus kita atasi agar kita bisa masuk ke level 1. 1. Arah, visi, jati diri perusahaan itu sudah jelas.
Rekrutmen SDM sudah baik, sudah sesuai, dan tentunya personalia tidak kebingungan lagi mencari orang. Yang ketiga, kualitas varian, alat, mesin dari produksi kita sudah standar, sudah ada SOP, sudah ada standar operating prosedurnya, sehingga kualitas dan produk Anda termasuk yang baik. Yang keempat, pemasaran, arah target market sudah terdefinisikan dan bekerja dengan jelas sesuai alur, sesuai target market Anda. Yang kelima, pengelolaan keuangan, cash flow sudah positif, tidak berdarah-darah lagi. Yang keenam, masalah pembukuan dan laporan sudah dikerjakan dengan baik, sehingga Anda bisa menganalisa, memberikan analisa untuk perbaikan ke depan. Itulah 6 hal apabila kita masuk level 1.0, masuk level basic. Bila 6 kondisi tadi sudah tuntas, maka bisnis kita bisa masuk level 2.0, yaitu autopilot. Inilah level 2.0 autopilot. Bisnis kita sudah bisa berjalan dengan baik. Tak ubahnya seperti pesawat yang mempunyai mode autopilot. Namun kita bahas satu persatu. Level 2.0 ini fokus pada autopilot bisnis. Apabila 6 basic sudah tuntas, sudah selesai masalahnya, Anda tidak lagi berhadapan pada masalah-masalah basic yang tadi. Bila ada produk dan sales belum tercapai targetnya, atau Anda masih mengalami minus, berdarah-darah, berarti Anda masih masuk level 1.0. Untuk itu tentunya kita harus selesaikan basic di level 1.0 agar kita menjadi level 2.0. Kunci di level 2.0 adalah autopilot. Sebuah pesawat tentu disertai dengan autopilot agar memudahkan sang pilot untuk mengendarai, untuk menerbangkan pesawat tersebut. Untuk menjadi autopilot perlu membangun sistem, budaya, dan branding. Sistem agar autopilot Anda 2P. Satu adalah proses, yang kedua adalah people. Proses adalah standarisasi dari awal sampai akhir suatu aktivitas. Ada KPI, Key Performance Indicator, indikator pencapaian. Ada SOP, Standard Operating Procedure yang sudah dilaksanakan. Nah, SOP ini tentunya sudah membudaya, tidak hanya sekedar tertulis di papan-papan ataupun di kertas-kertas. Yang kedua, people, pendelegasian peran. Ini sangat penting apabila kita mau masuk autopilot, kita wajib mendelegasikan dan tim sudah terdelegasi dengan baik. Peranan owner dan tim manajemen pembagian berjalan dengan efektif. Job desk, job load, tim sudah berjalan dengan baik. Kunci suksesnya adalah membangun budaya perusahaan. Perusahaan Anda sudah mempunyai budaya yang tentunya selalu dijunjung tinggi dan dikerjakan semua tim. Ke seluruh tim SDM perusahaan adalah membangun perusahaan itu sendiri. Keuntungan mempunyai tim SDM yang handal, maka perusahaan Anda juga diuntungkan. Langkah berikutnya adalah membangun branding. Branding ini tentunya sangat penting tatkala perusahaan Anda sudah autopilot. Hal yang dituju adalah top of mind dalam benak konsumen.
top of mind dalam benak konsumen. Ratingnya paling tidak masuk 5 besar atau bahkan 3 besar. Bila bisnis Anda sudah melewati ke-2P di level 2.0 autopilot tadi, maka dikatakan bisnis Anda akan bisa masuk pada level 3.0, maka perusahaan Anda bisa sustain atau bisa bertahan untuk menjadi perusahaan yang growing dan besar. Inilah level ketiga 3.0, yaitu go global. Kita nyebutnya adalah go global, yaitu bisnis level 3.0 sudah berbicara tentang blueprint, strategi pengembangan. Satu blueprint bisnis adalah Anda sudah mempunyai cetak biru perusahaan Anda dan Anda sudah tahu arah jangka panjang Anda. Mencakup arah dan platform bisnis juga Anda tidak kesulitan dalam mengendalikan arah bisnis Anda ke depan. Sosialisasi blueprint ke seluruh tim SDM dan stakeholder ini menjadi kewajiban tatkala Anda masuk pada bisnis level 3. Pengembangan bisnis, penetrasi pasar ke area, membuat produk baru, cabang baru, franchise, pengembangan investasi, IPO, perusahaan terbuka atau perusahaan TBK. Di level berapakah bisnis Anda saat ini? Itulah pertanyaan yang harus kita ajukan pada kita sendiri. Teman-teman semuanya, berani berkorban waktu, tenaga, dan lain sebagainya untuk naik level tentunya diperlukan untuk membangun bisnis sukses kita. Segera komitmen untuk take action. Selamat berjuang menjadi sukses. Action Anda menentukan sukses bisnis masa depan Anda. Terima kasih. Itulah 4 level pengusaha juara, bukan sekedar buka usaha. Apabila pendalaman materi nanti akan kita berikan ataupun kita ada materi di lain kesempatan, baik itu di seminar, training maupun kesempatan lain. Terima kasih. Semoga kita bisa menjadi level ketiga pengusaha juara. Salam berkelimpahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.